Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Sultin, mahasiswa semester 5 Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari kelompok-kelompok yang telah ditampilkan. Baik, kita mulai saja. Kelompok 1, rangkuman peran dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajemen keuangan, manajer produksi, manajer pasar, dan pihak internal lainnya. Kemudian, peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis khususnya perusahaan sangatlah besar. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia sudah berkembang sehingga terjadilah yang namanya persaingan global. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis, khususnya perusahaan, sangatlah besar. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia sudah berkembang sehingga terjadilah yang namanya persaingan global. Baik, kita beralih ke kelompok 2. Kita beralih ke materi kelompok 2. Rangkuman konsep biaya dan Baik, kita beralih ke kelompok 2. Kita beralih ke materi kelompok 2. Rangkuman konsep biaya dan manajemen biaya. Jadi, kesimpulan, biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba di masa mendatang. Manajemen adalah proses di mana perusahaan mengontrol dan merencanakan biaya dalam melakukan bisnis. Masing-masing proyek harus telah disesuaikan dengan rencana manajemen biaya, dan perusahaan secara keseluruhan juga mengintegrasikan pengelolaan biaya ke modal bisnis mereka secara keseluruhan. Bila dilaksanakan dengan baik, manajemen biaya akan diterjemahkan ke dalam mengurangi biaya produksi untuk produksi dan layanan, serta peningkatan nilai keseluruhan. Baik, kita beralih ke materi kelompok 3. Materi kelompok 3 yakni rangkuman materi cost value dan profit analysis perencanaan laba atau profit planning. Cost volume dan profit analysis perencanaan laba profit planning. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjual serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Manfaat cost value. Manfaat cost volume profit CP. Analisis CP memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang tingkat penjualan yang diperlakukan untuk mencapai break-even point atau titik impas tanpa untung tidak
atau rugi, ataupun tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Analisis CP untuk membantu manajemen untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat. Volume produksi penjualan. Analisis CP membantu mengambil keputusan. Materi kelompok 3 yakni rangkuman materi cost value dan profit analisis perencanaan laba atau profit planning. Cost volume dan profit analisis perencanaan laba profit planning. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjual serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Manfaat cost value. Manfaat cost volume profit CP. Analisis CP memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang tingkat penjualan yang diperlakukan untuk mencapai break even point atau titik impas tanpa untung tidak atau rugi, ataupun tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Analisis CP untuk membantu manajemen untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat. Volume produksi penjualan. Analisis CP membantu mengambil keputusan dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Baik. Analisis CP membantu manajemen untuk menganalisis kelangsungan sebuah bisnis. Apakah lebih baik memberhentikan aktivitas bisnisnya atau melanjutkan bisnisnya tersebut dengan rugi pada masa-masa yang sulit. Hal ini dikarenakan analisis CP ini dengan jelas membagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya tetap dan variabel untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Analisis CP membantu manajemen untuk menganalisis kelangsungan sebuah bisnis. Apakah lebih baik memberhentikan aktivitas bisnisnya atau melanjutkan bisnisnya tersebut dengan rugi pada masa-masa yang sulit. Hal ini dikarenakan analisis CP ini dengan jelas membagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya tetap dan variabel untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Asumsi dasar untuk menganalisis CVP. Biaya dikelompokkan menjadi biaya variabel cost dan biaya tetan fixed cost. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah barang dan produksi. Artinya, semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka biaya variabel totalnya pun akan meningkat karena jumlah barang dikalikan dengan biaya variabel per barang, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tergantung dengan jumlah produksi barang. Jumlahnya akan selalu sama berapapun produksi barang yang dikeluarkan. Biaya tetap secara total adalah tetap sampai titik kegiatan atau kapasitas tertentu. Biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan peningkatan volume produksi. Harga jual per unit adalah tetap. Perusahaan hanya menjual satu jenis barang saja, namun jika perusahaan menjual lebih dari satu barang, maka penjualan sales mix tidak berubah. Baik, saya singkat saja. Materi kelompok 3 yakni rangkuman materi cost value dan
Profit analisis perencanaan laba atau profit planning. Cost volume dan profit analisis perencanaan laba profit planning. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjual serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu.